Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang organisasi global dan regional serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia dibedakan menjadi dua. Ada organisasi militer yang bersifat global dan regional, dan ada organisasi ekonomi yang bersifat regional dan global. Organisasi militer yang regional dan global itu ada pengaruhnya terhadap Indonesia. Demikian juga dengan organisasi ekonomi yang bersifat regional dan global, itu juga ada pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi yang bersifat militer ini. Yang pertama yaitu NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization. NATO didirikan pada 4 April 1949 oleh para menteri luar negeri dari negara-negara berikut untuk membentuk NATO, yaitu Amerika Serikat, kemudian Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Islandia, Italia, Portugal, dan Denmark. Ini merupakan anggota dari NATO. Tentu anak-anak tahu dari anggota negara NATO, yaitu tepatnya Belanda. Ini adalah negara yang pernah langsung berhubungan dengan Indonesia, yaitu melakukan penjajahan yang cukup lama di Indonesia, yaitu selama 3,5 abad. NATO ini dibentuk pada awalnya yaitu untuk membendung meluasnya komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet di Eropa. Jadi apa tujuan NATO? Yaitu melindungi negara anggota dari ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin, atau membendung meluasnya paham komunis di negara Eropa. Saat itu negara komunis di Eropa itu di bawah pimpinan Uni Soviet. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, yaitu yang dibentuk pada tanggal 8 September 1954. Berdasarkan perjanjian Manila, terbentuklah Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau yang dikenal dengan NATO. NATO merupakan aliansi Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Tujuannya yaitu memberi bantuan militer kepada negara anggota yang diserang pihak luar. 2. Membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. SEATO mengalami kegagalan karena sebagian besar anggota SEATO bukan negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia ini juga tidak masuk dalam SEATO ini. Karena apa? Karena Indonesia memiliki politik luar negeri yaitu politik bebas dan aktif. Jadi tidak memihak baik itu blok barat yaitu Amerika maupun itu blok timur yaitu Uni Soviet.
Pakta Warsawa. Integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris melatar belakangi penandatanganan Pakta Warsawa oleh Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur pada 14 Mei 1955. Tujuan dari Pakta Warsawa yaitu untuk mengimbangi keberadaan NATO dan mengorganisasikan diri terhadap ancaman NATO. CENTO yaitu Central Treaty Organization yang dibentuk pada 24 Februari 1955, terbentuk Pakta Organisasi Timur Tengah atau yang dikenal dengan Pakta Baghdad. Anggotanya terdiri atas Turki, Irak, Iran, Pakistan, dan Inggris. Pada tahun 1956, Irak keluar dari keanggotaan Pakta Baghdad. Pada tahun 1959, Amerika Serikat bergabung dalam Pakta Baghdad. Amerika Serikat kemudian mengubah nama Pakta Baghdad menjadi Central Treaty Organization atau yang dikenal dengan CENTO. Tujuan dari CENTO yaitu melawan ancaman ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasil minyak di Timur Tengah. CENTO ini dalam perkembangannya dianggap gagal karena apa? CENTO membiarkan Uni Soviet bekerja sama dengan Mesir. ANZUS yaitu Australia, New Zealand, and United States. Apa yang melatar belakangi terbentuknya ANZUS yaitu pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat berhasil membantu Australia mengalahkan Jepang dalam pertempuran di Asia Pasifik. Pada 1 September 1951, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru membentuk ANZUS. Pada tahun 1958, Selandia Baru keluar dari ANZUS. Mengapa? Karena Selandia Baru tidak setuju dengan sikap Amerika Serikat dan Australia yang mendukung penggunaan senjata nuklir. Pengaruh organisasi militer regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Organisasi militer regional dan global mempengaruhi sikap politik bangsa Indonesia yaitu yang bebas aktif, yaitu Indonesia tidak bergabung dengan organisasi militer yang beraliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Indonesia hanya mendukung tujuan baik organisasi militer dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebuah kata mutiara, hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama bisa kerjakan banyak hal. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami paparan materi Ibu hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.